Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya berbicara tentang Allah kaya dengan rahmat dan kasih karunia-Nya. Inspirasi ini datang dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 4. Bunyinya begini: Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, rahmat dan kasih karunia Allah senantiasa mengalir pada diri kita. Rahmat-Nya tidak pernah berhenti mengalir. Ia terus mengalir dan terus mengalir ke dalam diri kita. Nah, pertanyaan yang besar untuk diri kita, dan seringkali juga ditanya oleh teman-teman, oleh orang-orang yang kita layani, dan mereka selalu katakan begini: kalau Allah itu kaya dengan rahmat, kasih karunia-Nya tak pernah berkesudahan, mengapa kita masih kekurangan rahmat dan kasih karunia-Nya? Atau mengapa rahmat dan kasih karunia Allah itu tidak pernah melimpah pada diri saya? Saudara dan saudariku yang terkasih, ilustrasi yang paling cocok, yang paling kena, yaitu dengan mengambil gelas. Lihat saja gelas. Anda bagaikan gelas. Jika gelas itu tertutup terhadap rahmat Allah, maka biarpun rahmat Allah itu mengalir dan terus mengalir, tetapi Anda tetap kekeringan. Anda tetap mengalami kekosongan. Anda tetap mengalami ketiadaan rahmat Allah. Karena apa? Karena Anda tidak terbuka terhadap kasih dan rahmat Allah itu. Rahmat Allah yang mengalir dan terus mengalir, tetapi tidak masuk ke dalam gelas Anda, tidak masuk ke dalam diri Anda. Sekarang Anda membuka diri, membuka gelas Anda, dan menghadap ke rahmat Allah yang mengalir dan terus mengalir. Kini dia terus masuk ke dalam diri Anda, terus masuk, hari demi hari masuk, dan akhirnya menjadi penuh. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, gelas Anda berkelimpahan dengan air, bahkan sampai mengalir keluar dari gelas Anda. Di sana Anda selalu disegarkan oleh rahmat Allah, dan rahmat Allah itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar Anda. Itulah sikap kita yang harus kita buka, sehingga kita kelimpahan air. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, apa yang harus kita buat? Pertama sekali, kerendahan hati, untuk selalu datang kepada Allah dan meminta rahmat-Nya dengan mempersiapkan diri kita. Kemudian yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus menerima rahmat Allah dengan terbuka hati, dengan hati yang terbuka. Kita menerima rahmat Allah dengan sukacita, dengan hati yang bersih. Yang ketiga, saudara dan saudariku yang terkasih, kita dipanggil. Kita dipanggil untuk selalu membagikan kasih dan rahmat Allah itu kepada yang lain. Seperti air dalam gelas, biarkanlah ia kelimpahan dengan air. Dan
selalu mengalir keluar. Rahmat Allah itu selalu segar dan mengalir keluar. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, ingat, rahmat dan kasih karunia Allah tak berkesudahan. Ia terus mengalir dan mengalir kepada diri kita. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih untuk waktu Anda. Tuhan memberkati Anda.